Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, sepanjang malam yang sudah kami lalui. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau datang kepadamu, merendahkan diri di bawah kakimu, mencari wajahmu, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini ada sebuah tema yang unik buat kita semua, yaitu belenggu terlepas. Wow, puji nama Tuhan. Ayat pokoknya terambil dalam Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 32. Kita akan berbaca bersama-sama. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Puji Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul ini, saudara, berawal dari kisah yang unik. Saya bilang tadi adalah cerita Paulus dan Silas yang sedang berada di dalam penjara. Oh, puji Tuhan, saudara. Kenapa dia ada di dalam penjara, saudara? Nah, ada beberapa kutipan yang saya rindu sharekan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jadi berawal dari cerita ada beberapa orang, yaitu tuan-tuan. Ya, Alkitab mencatat tuan-tuan yang harapannya untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan besar itu lenyap. Kenapa lenyap? Karena pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu. Ya, dan mereka, tuan-tuan tersebut dengan tidak segan-segan menyeret Paulus dan Silas ke pasar untuk menghadap penguasa-penguasa pada waktu itu, saudara. Jadi Paulus dan Silas difitnah, yang mendapatkan ujaran kebencian yang katanya mereka berdua itu mengacaukan kota, mengacaukan adat istiadat, mengacaukan kebiasaan mereka. Ya, dan pada akhirnya Paulus dan Silas, Alkitab mencatat berkali-kali didera, saudara. Dihukum, dipukul cambuk, saudara. Dan bahkan dilemparkan ke dalam penjara. Ya, sampai kepala penjara waktu itu ditugaskan, diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas ini dengan sungguh-sungguh. Ya, artinya kalau perlu dengan mengorbankan nyawa beliau sendiri atau dia sendiri, ya. Nah, dengan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara yang paling tengah supaya susah untuk keluar, ya, bahkan Paulus dan Silas dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, firman Allah mencatat seperti itu, saudara. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau diingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Ya, ketika apa yang kita lakukan mulai menyakiti atau merugikan orang lain, saudara. Ya, karena hal itu dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan. Itulah yang dilakukan oleh tuan-tuan yang waktu itu ingin mendapatkan penghasilan yang berlebih. Nah, saudara, menariknya dan puji Tuhan, ya, di tengah malam, saudara, ya, bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Mungkin saat itu mereka juga secara personal, secara manusia, lelah, capek, letih, saudara. Ya, bahkan mungkin ada hal yang tidak dimengerti. Tapi saat malam itu, Paulus dan Silas hanya dapat berdoa kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan,
Ya, bahkan mereka menyanyi-nyanyikan pujian kepada Tuhan malam hari itu. Dan Alkitab juga mencatat orang-orang hukuman lain mendengarkan. Artinya pasti Paulus dan Silas tidak bernyanyi atau berdoa bisik-bisik, saudara ya. Tidak pelan-pelan, tapi dengan suara yang nyaring. Sehingga orang tawanan yang lain mau mendengarkan pujian dan doa mereka. Wow, puji Tuhan, saudara. Ya, apakah hal itu juga sudah menjadi kerinduan kita untuk selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya orang di sekitar kita bisa mendengar, menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Dan bahkan tiba-tiba, kalau kita mencatat, ya terjadilah sebuah gempa bumi yang hebat. Wow, puji Tuhan, gempa bumi yang hebat, saudara. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Ya, Alkitab mencatat semua pintu terbuka dan terlepas belenggu mereka semua. Wah, bayangin saudara, terjadi KKR yang dahsyat malam hari itu di penjara Filipi, saudara. Semua pintu terbuka, gempa bumi yang dahsyat, bahkan belenggu yang mereka alami terlepas. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan, saudara? Ya, pada waktu itu tengah malam, ya, Paulus dan Silas masih duduk di tempat itu, dan Alkitab mencatat kepala penjara menghunuskan pedang hendak membunuh diri. Wow. Jadi ketika gempa terjadi, kepala penjara itu bangun dari tidurnya, saudara. Dan dia sudah melihat semua pintu terbuka karena keadaan gelap, ya. Jadi dia berpikir pasti tawanan ini semua sudah melarikan diri dan hanya dia seorang diri dan pegawainya saja saat itu. Jadi tanpa berpikir panjang, karena dia ingat sebuah perintah dari penguasa bahwa dia harus menjaga dengan sungguh-sungguh semua tawanan tersebut. Khususnya Paulus dan Silas jangan sampai keluar dari penjara. Dia hanya bisa, wah, ini sudah nasib saya terakhir. Jadi saya mau bunuh diri saja, saudara. Tapi saat itu juga ada suara yang keluar dari dalam penjara mengatakan, jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Jangan engkau lakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dia terkaget-kaget. Dan dia coba mengambil suluh atau obor pada waktu itu, menyalakan lampu untuk melihat ternyata semua tawanan masih ada dalam penjara. Wow, tidak dapat berkata-kata lain lagi, saudara. Ya, kepala penjaranya bisa bersungkur dan dia bisa berlutut, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara, bahwa kita percaya Tuhan sanggup melakukan, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Amin. Percaya saudara ya bahwa Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Puji Tuhan. Nah, dalam hal ini kita mencatat bahwa ada dua orang atau dua pribadi yang menderita. Yang pertama sudah pasti Paulus dan Silas. Mereka menderita, tetapi mereka tetap tabah, sabar, bahkan tetap menjadi berkat. Ya, ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yaitu berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Wow, puji Tuhan. Yakobus 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Puji Tuhan. Diakhiri dua-duanya berdoa dan menyanyi dengan tanda seru. Artinya sebuah perintah, keharusan untuk kita melakukannya sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, siapa yang menderita? Yaitu kepala penjara, saudara. Ya, nampaknya kepala penjara tersebut lalai menjalankan tugas. Ada ketakutan yang besar ketika tahu semua keadaan berubah. Bahkan ingin bunuh diri. Ada sebuah penderitaan yang dalam. Tapi ada sebuah tindakan yang dilakukan. Yaitu mereka atau dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah Paulus dan Silas memberitakan mengenai Yesus Kristus kepada kepala penjara, bahkan kepada keluarganya, kepada rumah tangganya. Dan mereka semua memberi diri dibaptis. Puji Tuhan, saudara. Ayat 34, firman Tuhan mencatat, ia sangat bergembira. Sangat bergembira karena telah menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara.
Saya bergembira karena percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bergembira juga harus kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini, saudara, yaitu karena kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, puji Tuhan, dan menjadi tugas kita semua, kita bersama. Ketika belenggu, yaitu dosa, kekhawatiran, ketakutan, sudah dilepaskan oleh Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, sepatutnya lah kita juga harus memberitakan kabar keselamatan Yesus kepada semua orang. Ya, supaya semakin banyak yang diselamatkan, terutama dalam circle kita yang paling kecil, yaitu rumah tangga keluarga kita, lalu keluarga besar kita, sekitar kita, dimanapun kita berada. Biarlah kabar baik, kesukaan sorga itu dapat kita beritakan kepada semua orang. Ya, supaya semua orang bisa masuk dalam kekekalan atau kebahagiaan yang sejati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Paulus dan Silas boleh mengalami hal yang tidak mengenakan secara tubuh, secara emosi, secara perasaan Tuhan. Tapi karena tindakannya yang ajaib, tindakannya yang besar kepada Tuhan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, menjadi contoh bagi kami, untuk kami juga melakukan hal tersebut dalam keadaan apapun Tuhan. Bahkan kami mau menjadi pemberita Injil kebenaran Tuhan, dimanapun kami berada, khususnya buat keluarga kami. Karena itu tolong kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.